Karena semuanya itu raja-raja yang moksa saat ini sudah bersatu. Di Nusantara itu sudah bersatu, mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Karena mereka sendiri sudah tahu. Jadi mereka, raja-raja yang moksa itu bersatu di Nusantara. Ada Budawaka, ada Brahmakandi, ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Sima, ada Brawijaya, ada Gajah Mada juga ada. Oh, Ada dari Sumatera juga ada, cewek siapa itu, lupa saya. tapi itu cuma di Indonesia. Di Indonesia adanya. Oke. Di Indonesia. Kenapa di Indonesia seperti itu? Walau alam. Nggak tahu saya. Kali, nggak tahu saya. Ya udah. Saya nggak tahu, memang benar. Cuma ya saya dengar, memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk, kata mereka untuk perang katanya. Ungkapan yang seperti diucapkan oleh Kang Mas Danu ini, ya, yang sering dilontarkan beliau ini seperti dan senada seperti ungkapan yang sering diucapkan oleh dari kelompok, ya, dari saudara kita yang bergolongan kejawen yang anti-Islam. Jadi ingat, kejawen itu bermacam-macam, ada yang Islami, ada yang anti-Islam. Nah, ini salah satu. Jadi gini, yang anti-Islam itu kan banyak, dari banyak kepentingan, banyak golongan. Di antara adalah salah satu atau beberapa yang menggunakan topeng kejawen itu. Tapi kejawen itu macam-macam. Nah, narasi seperti itu sering keluar, sering dipakai. Nah, benar tidaknya itu wallahu alam itu ya, ungkapan itu karena itu alam-alam goib. Nah, tapi kita kritisi saja secara logika, nggak usah masuk ke, karena ini channelnya bukan yang channel mistik, kita komentari saja yang secara logis tentang keadaan bangsa ini. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Mas Danu ini, yang orang-orang yang besar itu, yang punya nama besar, yang luhur itu, yang kalau orang Sunda mengatakan karuhun, kalau orang Jawa leluhur, yang dia tinggalnya di nirwana atau di kayangan gitu, ya. Kalau dia muksa itu kan berarti orang yang suci, tersucikan secara dohir wa batin, berarti posisinya sangat luar biasa, sehingga akan turun kembali ke dunia, mungkin dengan keyakinannya, mungkin apa ya, manitisme gitu ya mungkin ya. Tapi itu kan video ini udah lama, sudah mungkin hampir 10 tahun yang lalu, dan narasi seperti ini juga sudah sangat lama, mungkin 40 tahun yang lalu sudah banyak yang ngomong seperti ini. Kita lihat realitasnya bangsa ini ya, kalau ngomong Indonesia, karena Nusantara itu rancu, yang mana Nusantara sing jelas, mana Nusantara, tunjukkan batasnya, kan tidak bisa menunjukkan kalau ngomong negara. Jadi konteksnya Indonesia gitu ya. Nah, kalau Indonesia, seandainya orang seluhur dan sehebat sebesar beliau ini turun untuk menangani keadaan Indonesia ini, berarti Anda sedang menghina para karuhun, pada leluhur Nusantara. Kenapa? Ya wong saat ini, bangsa ini, negara ini jelas-jelas dikuasai oleh segelintir orang. 80% lebih kekayaan negara ini dikuasai oleh 9 naga. Hanya belasan orang, 10 atau belasan orang yang menguasai kekayaan negara ini. Itulah yang mengendalikan bangsa ini dengan caranya yang rekayasa, yang Masya Allah, sehingga memunculkan londo-londo ireng, penjilat-penjilat, sehingga memunculkan pekatik-pekatik baru, orang untuk memuaskan nafsunya, harapan nafsunya, merampok negara, menjadi penjilat. Fakta itu asing-asing itulah yang mempunyai, mengelola, mengendalikan perekonomian bangsa ini. Jadi narasi seperti itu dibangun untuk siapa? Faktanya mereka nggak bisa memberantas ini. Apalagi sekarang ini,
orang yang ada kelompok orang yang mengadu domba Islam dengan narasi bermacam-macam. Pada periode yang lalu itu kan nggak tembus, sekarang pakai isu nasab, habaib. Ini kan adu domba. Untuk apa? Untuk mengalihkan isu tentang perampokan bangsa ini. Biar Anda terlena berdebat, berdiskusi hanya urusan yang nggak perlu. Mereka asik nyolong, merampas harta leluhur Anda tentang negara ini, bahkan mereka tidak punya andil dalam kemerdekaan bangsa ini. Tahun 1928, apakah mereka ada Jong Cina? Ini bukan masalah rasis. Kita semua bersahabat. Ini bukan masalah etnik, tapi ini masalah meluruskan tentang sejarah bangsa Indonesia yang mau diklaim salah satu pihak. Sadarkah Anda ini sedang dibelokkan, sedang dijajah, jadi pekade antek-anteknya? Indonesia ini ada ini baru, sebelumnya itu sudah ada yang menghuni. Sudah ada kerajaan-kerajaan kesultanan sebelumnya. Jadi kekayaan alam Indonesia ini, para kerajaan, para leluhur itu menyerahkan dan bersatu untuk bergabung menjadi Indonesia ini demi untuk rakyatnya, untuk kemaslahatan yang lebih besar untuk rakyat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar, sesuai yang dirumuskan juga dalam Pancasila, gitu loh. Tapi faktanya apa? Apakah Pancasila dijalankan? Apa Undang-Undang 45 dijalankan? Diukur saja dari Undang-Undang 45 dan segala turunannya sekarang. Undang-undang ini mengarah kemana? Sudah sesuai nggak dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila itu? Nah, fokuslah para pemuda yang masih tegak dan teguh nasionalisme kepada bangsanya untuk sadar, untuk berpikir secara jernih, melihat secara jernih tanpa nafsumu. Sebab kalau dengan nafsumu, punya melek, punya kepentingan, Anda terbeli. Yang menguntungkan Anda lah yang Anda bela. Kalau Anda berbuat, berpikir, melihat dan bertindak dengan keilmuan dan kejernihan hatimu, maka akan tahu mana sesungguhnya yang merusak bangsa ini, ya, maupun yang menjaga bangsa ini. Karena para perusak itu menggunakan topeng atas nama NKRI harga mati, sesungguhnya dialah yang merusak. Itu banyak. Itu hanya jargonnya saja. Faktanya kerjasama internasional, ya, baik G2G, ya, government to government maupun government to privat atau privat to privat, itu tidak dengan semangat nasional. Seharusnya pembuat keputusan, ya, tentu pembuat keputusan itu adalah pejabat yang di atas sana, ya, itu menggunakan dasar itu politik kepentingan nasional. Siapa kepentingan nasional? Ya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Faktanya apa? Bahkan Anda menjadi anti kritik, anti dikoreksi. Semua jalur keilmuan dibungkam. Pusat akademis universitas pun dibungkam. Apa gunanya sekolah? Apa gunanya ada profesor? Kalaupun dia terbeli. Itu faktanya. Jadi isu-isu yang adu domba Islam ini untuk mengalihkan para perampok-perampok ini. Jadi saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil sering nonton di televisi dulu, ya, film misalnya itu yang dari Perindapan itu, ya, Siva. Nah itu kan gitulah, dia membuat gara-gara untuk mengalihkan, untuk mencuri dari bangsamu, gitu loh. Tapi Anda ini mau digerakkan oleh buzzer-buzzer yang dibayar oleh dia. Anda terhasut. Nah, itu masalah besar bangsa ini. Jangan salahkan orang yang dulu dan
Generasi nanti wong Anda sendiri itu nggak melakukan apa-apa dan Anda tuh condong ke mereka, Anda nggak tahan untuk menahan diri, cenderung kepada pemuasan nafsumu, maunya instan-instan, ya tergade. Termasuk contoh sekarang yang lagi bahwa surat-surat tanah yang berbentuk tradisional, ada titir, petok, D dan sebagainya itu ya, ada macam-macam itu ya. Itu tahun 2026 sudah tidak menjadi bukti kepemilikan resmi dari masyarakat. Artinya harus dialihfungsikan menjadi sertifikat hak milik. Seandainya begitu, maka seperti di Padang Pariaman yang selama ini dari awal hingga kini yang disebut tanah adat nggak boleh diperjualbelikan kepada pihak swasta, pihak luar dari kampungnya, termasuk di Baduy. Maka dengan SHM itu, yang namanya surat hak milik itu, sertifikat hak milik itu siapapun bisa menjual, karena secara legalitas dia menjadi objek yang bisa dijual. Tidak lagi ada kekuatan adat, artinya tradisional dan adat ini sudah hilang. Dan siapa yang akan bisa membeli tanah-tanah itu? Apakah Anda bisa membeli? Kan orang 10, 11 segelintir orang itulah yang akan menguasai, nanti akan jatuh ke tangan mereka semua kalau Anda sadar. Dan Anda membelanya, Anda menjadi pendukungnya. Dan sejak kapanlah mulai peristiwa seperti ini? Masifnya baru sekitar 13 tahun yang lalu. Siapa yang mimpin? Siapa yang jadi boneka? Dan Anda pendukungnya. Dan Anda akan termakan menjadi korbannya akhirnya. Nanti masuk ke sistem pendidikan, semua udah kacau. Sistem semua dirusak. Semua hanya akan disetting menjadi kuli-kuli saja. Di mana rasa nasionalisme? Di mana pembelaan bangsamu? Di mana pembelaan tanah airmu? Ngomong kosong. Orang belajar setinggi apapun, baik akademisi formal maupun ilmu agama, kalau otaknya ini cuman duit, cuman demi pemuasan kepentingan transaksional, cuman nafsu, semuanya bermurah jadi belantik-belantik. Hanya urusan perutmu dan keluargamu. Engkau nggak sadar bahwa bangsa ini sedang diambil alih secara pelan-pelan. Nah, siapa? Kenapa kok Islam yang diserang diadu domba? Karena penopang ya, yang paling membela dan sejak awal mendirikannya orang-orang Islam. Dia yang ditakuti itu orang Islam itu, makanya dia selalu menjadi sasaran tembak. Termasuk kepentingan praktisnya, misalnya siapa sih yang menolak LGBT? Apakah agama lain ada yang menolak? Tidak ada kecuali orang Islam. Siapa yang menolak pernikahan sejenis? Hanya orang Islam yang menolak. Siapa yang menolak miras? Hanya orang Islam yang menolak. Tidak ada dari kelompok saudara agama lain yang menolak. Bahkan mereka menjadi kadang-kadang menjadi pelaku. Dan tidak hanya itu, nilainya adalah bisnis minuman keras, ya, bisnis prostitusi, ya, kebebasan itu. Jika ada tokoh-tokoh yang disetir, jika Anda melihat di sekitar Anda tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak jelas tiba-tiba menjadi viral, diviralkan oleh kelompok jadi bonekanya mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka, ya itulah dia pakai cara itu, divide impera. Kalau komunis itu MKTB itu, dan Anda semua diem saja, terutama orang yang punya power, punya pengaruh. Kalau kami ini orang punya apa? Nggak punya pengaruh, nggak punya wewenang, nggak punya apa-apa, nggak punya daya. Tapi Anda ada yang punya pengaruh, punya wewenang, diem saja, itu ada hisapnya. Entah Anda takut atau Anda masa nggak tahu sih dengan rasanya. Dari segala bentuk dosa asik menengai.
Nah, mungkin itu dari poin ke poin kita lihat nanti. Karena mempertahankan bangsa ini juga mempertahankan Islam, karena bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh Islam, gitu loh. Mempertahankan bangsa ini membela Islam, menjaga kelangsungan anak cucu Anda untuk menjalankan syariat Islam dengan baik dan agamanya dengan baik. Ya, kalau Anda serahkan, oh nanti coba kalau serahkan ke mereka, diambil alih mereka, habis. Sekarang udah mulai kan, tapi orang udah terbeli nggak merasa, malah dia seneng karena dapat cuan gitu. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.